Regane jari miliaran tenan apa ora, Le? Tidak, bohong itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat antikar dan jaduler? Sehat kan? Tema yang akan kita ulik kali ini yaitu mengenai bagaimana cara kita mengenali ciri-ciri keaslian berikut dengan harga pasaran dari Uang kertas terbitan Bank Indonesia pecahan Rp1.000 tahun 1975. Sebelumnya saya mohon maaf hanya bisa menghadirkan kondisi bekas beredar, tapi tidak apa-apa ya, meskipun kondisi jelek, tapi ini saya bisa menghadirkannya secara langsung. Sebelumnya marilah kita coba untuk mengenali ciri-ciri dari uang ini. Mereferensi dari berbagai sumber dapat saya simpulkan, meskipun uang ini dicetak pada tahun 1975, namun menurut data mulai diterbitkan pada tanggal 1 Juni tahun 1976 dan penarikan dari peredaran pada tanggal 2 April tahun 1988. Memiliki ukuran 158 kali 79 mm. Ukuran tersebut bisa akurat untuk kondisi uang yang masih bagus. Sementara untuk yang kondisi jelek kusut seperti ini tentu ukurannya akan menjadi menyusut. Dari segi pewarnaan cukup variatif ya, tapi paling dominan berwarna biru. Jika mengamati dari segi desain, ada penulisan teks angka 1000 di bagian sudut kiri atas, kiri bawah, tengah, dan di bagian kanan bawah. Penulisan angka juga terjadi di bagian tengah atas yang menunjukkan tahun emisinya. Kemudian di bawahnya ada teks dengan kalimat Bank Indonesia. Ada pula teks yang menunjukkan nominalnya, direksi, teks gubernur dan direktur yang kala itu dijabat oleh Dr. Andes Rahmat Saleh dan Sukmono B. Martokusumo. Di tengah paling bawah ini ada penulisan nama perusahaan yang mencetak secara massal uang ini, yaitu Perum Percetakan Uang RIIMP. Ada pula gambar utama yang menjadi ciri khas pada uang ini, tepatnya di bagian sisi kiri. Kita amati ini ada gambar Pangeran Diponegoro, sehingga oleh kalangan kolektor uang ini sering disebut dengan sebutan uang Rp1.000 Diponegoro, atau lebih singkatnya disebut Rp1.000 Dipo. Di bagian sudut kanan atasnya kita amati ini ada gambar logo lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Di bawahnya ini ada ruangan kosong yang biasanya sebagai penunjuk bahwa di situ ada watermarknya atau tali airnya, dan sisanya diisi oleh garis maupun titik-titik membentuk pola tertentu. Kita amati tambah sebaliknya, dari segi pewarnaan dia paling dominan berwarna biru tua. Ada pelukisan pemandangan persawahan dengan kegiatan tani yang sedang membajak sawah. Jika mengamati dari segi penulisan, kita amati ada teks penulisan angka yang menunjukkan nominalnya di bagian sudut kiri atas, tengah bawah, dan di sudut kanan atas. Ada penulisan teks Bank Indonesia di bagian atas. Di bagian bawah kanan ini ada penulisan teks yang menunjukkan nominalnya. Atasnya ada stamping nomor seri dengan kombinasi 3 huruf dan 6 digit angka. Yang sering saya dapati dan saya amati, nomor serinya itu selalu diawali dengan angka 0. Namun tidak menutup kemungkinan nomor serinya juga bisa diawali selain angka 0. Jika di antara kalian memiliki uang kuno seri ini dengan penomor serialnya diawali selain angka 0, mungkin bisa berbagi pengalamannya di kolom komentar. Penomor serian ini juga diulangi sama persis di bagian sudut kiri atas. Ada teks yang begitu kecil dan panjang di bagian kiri bawah yang berisi tentang peraturan yang intinya melarang keras tentang pemalsuan uang, dan sisanya diisi oleh garis maupun titik-titik membentuk pola tertentu. Ada banyak cara untuk mengetahui ciri keaslian dari uang ini, namun saya hanya akan menyebutkan 3 cara saja. Cara tes yang pertama, uang ini sudah memiliki teknologi watermark atau tali air. Jika kita terawang di bagian ruang kosong ini, maka akan ada tanda air disebutkan dalam katalog bergambar patung Majapahit. Dalam penggambaran tersebut ini merupakan potongan kepala patung terakota atau patung tanah liat yang dibakar, yang diketemukan di daerah Trowulan, Mojokerto, daerah yang diduga dulu kekuasaan daerah Majapahit. Saya tidak setuju jika penggambaran dalam patung terakota tersebut dianggap sebagai penggambaran dari Patih Gajah Mada, sebab anggapan tersebut hanyalah penafsiran pribadi dari seorang Muhammad Yamin. Sumber lain mengatakan bahwa Patih Gajah Mada itu berperawakan kurus, sementara dalam patung tersebut terlihat sangat gemuk. Jadi saya merasa lebih tepat seperti apa yang dituliskan di katalog, yaitu bergambar patung Majapahit daripada disebutkan sebagai patung Gajah Mada. Berikutnya yang kedua, kembali dengan cara tetap di terawang. Jika kita amati di bagian tengah agak ke kiri ini ada garis benang pengaman.
Cara tes keaslian yang berikutnya bisa kita amati, terutama di bagian tampak sebaliknya. Kita bisa menggunakan alat detektor uang atau menggunakan lampu ultraviolet. Di bagian penomor serial yang awalnya berwarna hitam dan di bawah penulisan Bank Indonesia ini tidak ada penulisan angka 1000. Jika kita sorot lampu ultraviolet di ruangan yang redup, hasilnya nomor seri yang awalnya hitam akan mengalami perubahan warna dan ada teks angka 1000 yang menyala. Selanjutnya, bagaimanakah dengan harga pasaran dari uang ini? Regane jari miliaran tenan ora, Le? Tidak, bohong itu. Lah rego benernya pira, Le? Saya cek di Tokopedia dulu ya. Oke, Bas. Survei ini dilakukan pada bulan Juni tahun 2022. Untuk tahun-tahun mendatang dimungkinkan harga bisa naik ataupun turun. Kami membaginya ke dalam 3 kondisi berbeda yang tentunya sangat mempengaruhi harga. Yang pertama untuk kondisi fine, jelek, kusut, kotor. Dijual mulai berapa, Cil, harganya? Rp85.000. Berikutnya, untuk kondisi VF atau bekas beredar wajar, mulai dijual berapa, Cil? Rp135.000. Sementara untuk yang kondisi UNC atau kondisi berkualitas baru, mulai dijual berapa, Cil? Rp445.000. Harga tersebut adalah untuk sasaran target kolektor pemula maupun masyarakat umum. Jika di antara kalian yang memiliki uang kuno ini dalam jumlah banyak dan ingin menjualnya secara borong ke pemain uang kuno maupun ke kolektor, justru harga yang didapat jauh di bawah harga pasar yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi kolektor itu kolektif, dia sangat pemilih, tahu harga pasar. Tidak benar jika ada argumen yang menyatakan bahwa kolektor itu akan membeli uang ini dengan harga mahal. Yang tepat adalah kolektor itu akan membeli sesuai harga pasar. Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana kita mengenali ciri keaslian berikut dengan harga pasaran dari uang kertas terbitan Bank Indonesia tahun 1975, pecahan Rp1000 yang bergambar Pangeran Diponegoro. Apabila ada salah kata maupun salah data yang kami sampaikan kurang tepat, mohon dibantu dikoreksi di kolom komentar. Sekian.